Halo guys, selamat datang kembali. Terima kasih masih tetap setia menonton. Oke, sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang minuman susu steril, yaitu Beer Brand susu steril murni, dan juga 7 kurma, yaitu minuman susu steril tapi yang ada tambahannya. Oke, kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih jelas videonya, isinya, silahkan buka di review tentang minuman susu steril Beer Brand dan 7 kurma. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang susu. Nah, di sini sudah beda lagi ya, bukan susu steril, tapi ini kita membahas tentang low fat. Jadi sini ada produk Frisian Flag sama dia Pure Farm low fat dia, terus kemudian Ultra Jaya UJ atau Ultra Milk, teman-teman mungkin lebih familiar dengan itu. Terus kemudian dia Frisian Flag juga. Jadi di sini kita bahas dua merek ya. Mereknya ada Frisian Flag sama Ultra Jaya, atau biasa terkenalnya mungkin Ultra Milk. Di sini ada rasa strawberry, ada rasa coklat, dan juga rasa coklat juga. Oke, di sini yang akan saya bahas tentang low fat. Nah, mana sih yang benar-benar low atau yang paling low? Jadi di sini kalau misalkan kita ambil satu dulu, dia yang Frisian Flag. Jadi di sini Frisian Flag low fat, dia apa ya, brandnya atau rasanya aja ya, rasanya Belgian coklat. Di sini disebutkan ada dia mengandung kalsium, terus kemudian fosfor, yodium, sama 8 vitamin. Nah, di sini ada juga disebutkan dia adalah dengan susu segar. Jadi ini bukan susu segar, tapi asalnya dari susu segar. Mungkin itu yang dimasukkan dari produsennya. Terus kemudian kalau untuk merek Frisian Flag, dia mencantumkan nilai gizinya di bagian depan. Nah, tidak fokus tadi. Nah, di sini dia memenuhi 130 kilokalori. Terus kemudian untuk lemak totalnya 2,5 gram. Untuk lemak jenuhnya di sini dia 1,5 gram. Terus kemudian garam natrium 90 dan gulanya 12 gram. Nah, ini kemasannya dia 225 ml. Terus kemudian kita lihat lagi di secara keseluruhan. Tadi sama ya. Jadi totalnya 130, energi dari lemak 120 kilokalori. Nah, ini mencukupi sekitar 4% dari kebutuhan lemak untuk lemak totalnya. Nah, kalau kandungan-kandungan lain teman-teman bisa lihat ada kolesterolnya 2%. Ini berdasarkan angka kecukupan gizi ya, teman-teman. Angka kecukupan gizi di sini disebutkan di 2150. Mungkin setiap orang akan beda-beda kebutuhannya, tergantung umur, berat badan, pekerjaan, dan lain-lain. Terus kemudian ada kolesterol, ada lemak jenuh, proteinnya 6 gram, karbohidratnya 22 gram. Nah, di sini vitamin-vitaminnya disebutkan ya, berapa persen. Terus kemudian di sini komposisinya teman-teman bisa perhatikan, ada air susu, dia susu segarnya 22,5%. Terus ada skim bubuk sama bubuk whey. Jadi ini campuran-campuran dari produsen Frisian Flag. Nah, ini aturannya tentang tidak menggantikan ASI, sama dia juga tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Sepertinya untuk minuman-minuman susu semuanya ada ini ya. Terus kemudian cara minumnya, dia harus dikocok terlebih dahulu
Kenapa? Karena bisa ada endapan. Terus simpan di tempat sejuk, sama kalau sudah dibuka dia harus segera dihabiskan. Nah, itu tentang dia Frisian Flag. Kalau misalkan dia Ultra Jaya ini sama. Oke, kita lanjut lagi. Sorry tadi sempat terpotong, jadi videonya ini terpotong ya teman-teman. Sekarang lanjut ke Ultra Jaya Milk. Jadi untuk Ultra Jaya Milk ini kebetulan sudah diminum ya teman-teman. Sama-sama low fat. Kita lihat di sini low fat, dia source of calcium. Jadi ada kalsiumnya di sini. Untuk Ultra Jaya sendiri ini beratnya 250 mili. Berat bersih, di bagian depan nggak ada informasi tentang gizinya, beda dengan yang dia Frisian Flag yang dia memiliki informasi gizi di bagian depan. Tapi semua makanan kemasan dia pasti menampilkan sajian gizinya, karena mungkin itu sudah peraturan dari negara Republik Indonesia ini. Nah, terus kemudian untuk harganya ada di video sebelumnya ya, tentang review belanja banyak, dan itu harganya kurang lebih ya kira-kira sama lah. Untuk tampilan pastinya lebih besar. Terus kemudian kita lihat di informasi nilai gizi. Di sini informasi nilai gizinya dia memenuhi 130 kalori, jadi hampir sama dengan ini tadi. Nah, energinya 130 kilokalori. Nah, untuk dia tapi di sini disebutkan untuk sajian 200 mili, sedangkan pada Ultra Jaya Milk pada Frisian Flag dia untuk per kemasan dia 225. Artinya apa? Artinya Ultra Jaya Milk ini memiliki kandungan lebih banyak, karena dia 200 mili sudah 130 kilokalori, 130 ya, bener ya, 130 kilokalori, sedangkan pada Frisian Flag dia membutuhkan 225 mili untuk mendapatkan 130 kilokalori. Kemudian kita lihat lemak jenuh, dia total lemaknya hanya 3%. Kalau gramnya dia 2 gram, tapi kalau presentasinya dia 3% dari kebutuhan kalori. Sedangkan pada Frisian Flag dia lemaknya 2,5 gram atau 4% dari kebutuhan sehari-hari. Nah, itu artinya pada Ultra Jaya Milk dia memiliki kandungan lemak yang lebih rendah. Jadi low fatnya ini lebih rendah lagi dibandingkan dengan produk Frisian Flag. Nah, tapi itu saya di sini hanya menyampaikan perbandingan pada lemaknya ya. Tapi untuk gizi-gizi lain bisa dilihat lagi. Misalkan sama-sama dari susu segar, dia ada vitaminnya, terus dia ada kalsium sama fosfornya. Nah, di sini dia Ultra Jaya Milk mengeluarkan produk rasa coklat. Nah, di sini informasi lainnya kurang lebih sama ya. Untuk tidak bisa menggantikan ASI, terus dia tidak cocok untuk 0 sampai 12 bulan. Di sini dikocok juga, sama suruh segera untuk menghabiskan. Nah, terus kemudian teman-teman di sini dia menyuguhkan menampilkan sebuah iklan pola hidup sehat dengan diet rendah lemak. Jadi kenapa ada iklan tentang rendah lemak atau ada produk tentang susu rendah lemak? Karena kita tahu sendiri di Indonesia, mungkin di seluruh dunia, terutama pada wanita itu sensitif sekali terkait berat badan. Jadi kalau misalkan orang-orang
mau pengen susu, mereka pun pengennya yang rendah lemak supaya tidak gemuk. Mungkin seperti itu. Makanya di sini ada produk yang dia rendah lemak. Terus kemudian untuk informasi nilai gizi kurang lebih sama ya, disampaikan terkait lemak total, protein, karbohidrat, ada natrium dan juga vitamin-vitamin yang terkandung di dalamnya. Untuk bahannya di sini tidak disebutkan. Kalau pada Frisian Flag dia disebutkan ada terdiri dari 22,5% yang susu segar, tapi yang lain-lainnya beda-beda. Nah, di sini sama sekali tidak disebutkan ya, hanya disebutkan ada komposisi dia dari susu segar. Terus sama ada susu skim bubuk, sukrosa, garam, pengawet tanpa pemanis buatan dan tanpa pemanis sintetik. Jadi di sini saya mencari apa ya? Air. Tidak disebutkan adanya air di sini. Padahal aslinya pasti dia menambahkan air. Oke. Terus sudah review, kita sudah membandingkan dua produk susu. Nah, di sini kita lihat yang Frisian Flag yang dia low fat juga, tapi dia yang rasa Californian Strawberry. Nah, sama di bagian depan dia beratnya 225, energinya tapi di sini lebih besar dibandingkan dengan Frisian Flag yang coklat. Jadi kalau yang coklat dia hanya 130 kilokalori, sedangkan kalau yang California Strawberry dia bisa kandungannya 150 kilokalori. Untuk lemaknya sama besarnya, sama-sama 2,5 gram atau 4%. Untuk kandungan lemak jenuhnya sama 1,5 gram atau 8%. Terus garamnya dia lebih tinggi, garam natriumnya dia lebih tinggi dibandingkan yang coklat. Terus kemudian ini kandungan gulanya lebih rendah. Nah, kita lihat tampilannya kurang lebih sama isinya. Terus ini ada informasi tentang vitamin. Jadi vitamin itu A buat apa, B12 buat apa, vitamin B6 buat apa, dan seterusnya. Sedangkan kecukupannya dilihat di sini. Artinya di sini kalau misalkan vitamin A 20%, artinya dari minum susu ini sudah mencukupi 20%. Nah, tinggal yang 80% dari yang lainnya, bisa dari makanan, minuman, buah-buahan atau cemilan yang lain. Terus itu berdasarkan angka kecukupan gizi ya. AKG ini angka kecukupan gizi berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori. Kebutuhan gizi orang itu beda-beda. Nanti dia tergantung dari tinggi badan, ada berat badan, ada juga usia, ada juga aktivitas. Nah, terus kemudian di sini sajian per packnya ya. Per kotak ini dia energi totalnya lebih besar, tadi sudah disampaikan, dan di sini sama dengan yang ada di depan. Terus kemudian untuk komposisinya, nah di sini beda teman-teman. Ini malah lebih mirip dengan Ultra Jaya. Kalau Frisian Flag yang rasa coklat dia menyebutkan kandungannya, susu segarnya berapa persen, skim bubuknya berapa persen. Tapi di sini yang Californian Strawberry dia tidak menyebutkan, dia hanya susu segar, air, susu skim bubuk dan lain-lain. Terus kemudian untuk cara minumnya sama, di tempat sejuk kering. Di sini tidak ada keterangan jangan dipanaskan, tapi menurut saya ini tidak boleh dipanaskan juga, karena kalau misalkan dipanaskan nanti bisa merusak kandungan dari susu ini sehingga hasilnya ataupun isinya menjadi berbeda.
yang harusnya bisa ada manfaatnya menjadi tidak ada manfaat. Baik teman-teman, ini review tentang susu low fat, susu rendah lemak. Nah, untuk di video selanjutnya mungkin saya akan share atau saya akan sampaikan kepada teman-teman, ada minuman-minuman selain susu yang dia itu malah lemaknya lebih rendah lagi. Nah, kita lihat, di situ ada beberapa produk atau nanti ada produk lainnya yang kalau teman-teman mau diet, dia bisa lebih rendah lagi tentang lemaknya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tetap ikuti channel ini, tonton sampai habis, dan jangan lupa tonton video berikutnya. Sampai ketemu lagi ya guys.